Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang The King Eternal Monarch episode 2. Yuk kita langsung saja ke TKP. Lanjutan dari episode 1, Likon memeluk Taeyul. Taeyul bertanya alasan Likon memeluknya. Ia juga meminta Likon menyerahkan kartu identitas. Tetapi Likon malah menjelaskan bahwa dia tak memiliki kartu identitas karena bukan berasal dari dunia tempat Taeyul berada. Dengan tenang, Likon menceritakan kepada Taeyul tentang teori dunia paralel dan bagaimana Likon sampai Republik Korea. Taeyul yang menganggap bahwa Likon tak waras kemudian membawa Likon dan kudanya ke kantor polisi. Di kantor polisi, Taeyul menyebut Likon dengan nama Kim Gae-dong yang berarti kotoran anjing, karena pria ini tak mau memberi tahu siapa namanya. Taeyul juga meminta Likon menyerahkan semua barang yang ia bawa untuk diperiksa. Likon pun melepaskan jam tangan dan mengeluarkannya. Dompet hitam berisi beberapa kartu berlambang kerajaan Korea serta beberapa lembar uang dengan gambar dirinya sendiri. Karena kesal, Taeyul memutar tangan Likon ke belakang dan mengambil sidik jari dengan paksa. Akhirnya Likon dimasukkan ke penjara. Likon terus mengoceh meminta kursi atau alas duduk di dalam sel tahanan. Tiba-tiba Jo Eun-sup, seorang petugas dari layanan sosial, datang lalu bertanya, apakah pria yang berada di dalam sel itu adalah seorang pangeran berkuda putih? Seorang wanita melaporkan ke Letnan Taeyul bahwa sidik jari yang ia tes tidak ada yang cocok. Akhirnya Taeyul bingung karena tidak ada yang cocok. Taeyul memutuskan untuk mengecek lagi dengan air liur Likon. Mungkin nantinya bisa ditemukan atau ada yang cocok. Karena tidak cukup bukti, akhirnya dilepaskan. Kemudian Likon mengajak Taeyul ke toko perhiasan untuk menjual perhiasan yang berada di pakaian Likon. Taeyul merasa sangat bingung kepada Likon. Mengapa kancing baju yang ia kenakan adalah berlian yang sangat mahal? Apakah benar dia seorang raja? Tetapi Taeyul masih tidak percaya kepada Likon. Sesampainya di hotel, Likon bersama Eun-sup, Likon meminta foto kecil Eun-sup guna mempelajari dunia di mana dia kini berada. Taeyul sangat terkejut saat melihat bahwa kuda Likon berada di halaman rumahnya. Ia kesal pada Likon dan menyusul ke hotel untuk protes kepada Likon. Tetapi Taeyul akhirnya setuju jika Maximus, kudanya Likon, tinggal di rumahnya selama Likon butuhkan. Karena Taeyul kasihan pada Likon.
percakapan untuk membahas tentang kuda yang berada di halaman rumah Tayul. Ligon membujuk Tayul agar kudanya bisa tetap di halaman rumah Tayul. Ligon berada di perpustakaan untuk mempelajari sejarah dari dunia Republik Korea. Eun-sup mengatakan kalau Ligon sudah melakukan ini selama 3 hari belakangan. Mereka berdua lalu pergi ke restoran ayam bersama dan makan. Ligon baru pertama kali merasakannya. Di sana, Ligon juga menjelaskan apa yang membuat sejarah dan duanya berbeda dengan dunia dia. Sejarah mulai berbeda semasa putra mahkota Sohyeon. Karena kalau di dunia Republik Korea, dia meninggal saat muda. Sedangkan di dunia kerajaan Korea, dia masuk dalam sejarah Raja Yeongjong dan menghentikan invasi Qin. Di hotel, Ligon ternyata sudah mulai kehabisan uangnya. Dia bahkan sudah menjual semua berlian dari mantel pakaiannya dan tidak tersisa sama sekali. Kemudian dia mendatangi tempat Tayul. Di sana ia membeli kopi di kafe Myung Nari. Ligon masih menunggu Tayul, tetapi ketika Tayul turun dari rumahnya, Tayul melarangnya ikut dan menyuruh dia lebih baik bersama dengan kudanya. Dan Tayul akhirnya meninggalkan Ligon sendiri di halaman rumahnya. Tetapi Tayul kepikiran tentang perkataan Ligon. Dia berbalik dan menemui Ligon di depan rumahnya. Dia bertanya, "Kenapa masih ada di sini?" kepada Ligon. Ligon terlihat sedih karena Tayul meninggalkannya, karena hanya dia satu-satunya orang yang ia kenal di dunia ini. Dia mengenalnya karena dapat tanda pengenal Tayul yang jatuh 25 tahun lalu. Tayul menganggap semua perkataan Ligon hanyalah hayalan semata. Dia juga menyuruhnya ke rumah sakit sebelum semua uangnya habis. Ligon menjawab kalau dia sudah kehabisan uang. Tayul lalu mencari alasan lain dan mengatakan tentang keluarganya yang mengkhawatirkannya. Ligon menjawab kalau dia belum menikah dan belum berkeluarga, lalu mencoba mendekat dan mengatakan kalau dia akan menjadikan Tayul permaisurinya. Oke, sekian dulu dari saya. Ini adalah episode kedua. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.